Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ayuningrum dengan NIM 246501442 kelas C. Saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu perbandingan. Langsung masuk ke intinya aja, itu di public static void main string. Di sini langsung di scanner dan scanner ini. Kenapa menggunakan ini? Dia ini nanti berfungsi untuk inisiasi scanner untuk input dari keyboard. Terus sistem output ini berfungsi nanti akan menampilkan tugas satu perbandingan string, misalkan tugas seperti judul begitu. Terus untuk input stringnya dia akan nanti kalau sudah ada outputnya itu nanti dia muncul masukan string. Di sini nih kita tulis inputnya sistem out print begitu dengan string nama 1 scanner next line. Ketika kita enter akan muncul input string 2, masukkan nama 2, nama 3 begitu. Kita sudah enter lagi untuk nama 3 di bawahnya nanti akan masuk sistem out print tel. Kenapa pakai TLN? Supaya dia itu bisa berurutan dan nanti akan menghasilkan kalimat hasil perbandingan gitu. Terus kita lihat di kode selanjutnya yaitu sistem out println yang menggunakan kode equalistic inner case, di mana ini berfungsi supaya ketika kita menggunakan nama nanti kita masukkan itu tetap true, dikarenakan tidak mempengaruhi jika misalkan nama yang masuk itu sama dua-duanya, tapi hanya beda huruf, satunya huruf besar, satunya huruf kecil, itu tidak bermasalah ketika menggunakan kosintekan, tidak akan terjadi error. Terus kode yang selanjutnya in hasil compare ini dia itu berfungsi untuk ketika saya masukkan nama pertama itu huruf abjad besar terus nama kedua kecil, nama ketiganya, maka dia akan membandingkan huruf abjad depan dengan huruf abjad di depan, nama 1 dan nama 3. Langsung kita lihat saja di runningannya. Oke, masukkan nama 1, saya akan masukkan nama saya yaitu Dini. Oke, di Dini Ayuningrum terus yang kedua saya pakai nama saya tapi menggunakan huruf kecil ya. Terus yang kedua saya pakai nama random, misalkan saya masuk ambil, maka dia akan begini seperti hajasan tadi. Kode equalistic ignore case ini tetap akan true karena sulit perbandingannya kan, meskipun di sini besar dan kecil selagi namanya sama tidak akan compare ini dia membandingkan di depan huruf abjad di depan namanya. Misalkan saya di sini menggunakan nama 1 saya menggunakan abjad besar, nama 3 saya menggunakan huruf kecil, karena bisa minus 29 di sini. Nah, untuk D ini biasanya untuk AS itu dia biasanya nilainya 68 untuk huruf D besar, D kecil beda lagi. Terus kalau A kecil dia ini 97, dimana A yang itu pasti angkanya, kalau A kecil angkanya pasti besar, kalau D ini pasti angkanya kecil. Jadi ini dikurang ini tadi, jadi ini hasilnya 68, di sini 97 untuk A kecil ini jadi minus 29. Dua saya yaitu perkalian. Di sini statistik publik in perkalian in A in B, langsung masukkan rumus A dikali B. Di sini kali dianukan dengan bintang. Langsung kita masuk di bagian utamanya di void main. Pertama langsung masuk di sistem on print seperti tadi lagi, dia akan seperti judul tugas 2 programnya itu perkalian. Langsung di input pertama di mana dia memasukkan ini sistem on print, masukkan angka pertama, nanti akan muncul angka pertama. Terus kenapa bisa ada while tanda seru scanner as next in ini, nanti kalau misalkan sudah ada inputnya, terus ketika saya memasukkan harusnya angka, ketika saya masukkan huruf maka akan tertera input tidak valid dengan menggunakan ini. Untuk sejajar input tidak valid ini menggunakan sistem out println ini supaya tidak sendiri berkemana-mana, bisa sejajar terus begitu. Terus scanner next, ketika saya klik next maka akan muncul lagi kembali ke awal, masukkan angka pertama. Next in juga ini berfungsi ketika kalau saya tetap memasukkan huruf padahal perintahnya angka, maka dia akan terus menerus untuk meminta memasukkan angka sampai dia dapat perintah yang seharusnya memasukkan angka. Begitu untuk
juga untuk input angka keduanya sama seperti tahap pertama, dia melakukan kode yang sama. Terus kita langsung ke panggilan function, langsung tampilkan hasilnya saja. Sistem out println ini dia ketika dimasukkan kode ini dengan nanti outputnya akan muncul hasil panggilan fungsi. Langsung kita masuk ke runningan saja, masukkan angka pertama. Kita disuruh masukkan angka pertama, misalkan saya masuk angka 2, terus saya enter, atau misalkan masukkan huruf ini seperti yang tadi saya jelaskan, V misalkan, maka itu akan input tidak valid cara masukkan bilang dia langsung masuk angka kedua B, masuk pulang kembali. Itu saya lakukan lagi, masih kasih masuk huruf, maka dia akan terus menerus seperti yang saya jelaskan tadi kan, tentang in tadi, tentang fungsi dari ini tadi, scanner next in. Kita masuk ke runningan lagi kembali. Saya masukkan angka seperti yang sudah diperintahkan, ini angka 1. Maka seperti ini, 1 dikali 2 kan sama dengan 2. Jadi runningannya akan tampil seperti ini. Codingan yang saya sudah berhasil. Karena sudah berhasil, kita lanjutkan soal nomor 3, yaitu perulangan. Langsung masuk ke pertama, itu saya memasukkan dulu perintah memanggil array stringnya seperti ini. Jadi ketika saya masukkan ini, nanti ketika di bawah saya masukkan void main-nya, dia tidak terjadi error karena saya sudah memasukkan kode untuk memanggil array string, dimana dalam satu program ini terdapat 2 metode, yaitu metode array string dan metode array menggunakan integer. Langsung ke void utamanya, di void main seperti biasa lagi, sistem out println ini menampilkan tugas 3-nya, terus sistem input array string ya, saya lakukan ini. Pasti tetap akan muncul lagi masukan jumlah array string. Begitu juga tadi scanner next in-nya lagi, saya pasti akan disuruh juga memasukkan angka terus menerus. Ketika dia tidak dapat, maka dia akan terus mengulang-ulang sampai dapat angka yang diperintahkan. Langsung ke for in. For in ini berfungsi, dia kalau untuk tugas 3 ini akan menampilkan misalkan di sini nama, karena string berarti huruf. Jadi saya memasukkan nama saja. Misalkan nama 1, ketika saya masukkan nama 1, maka dia akan meneruskan nama 1, nama 2 sampai 3. Jadi akan berturut-turut. Dia akan meneruskan secara berturut-turut sampai nama seterusnya. Untuk angka juga, dia untuk array integer saya kira sama, karena saya menggunakan juga kode yang sama, hanya dibedakan ini menggunakan integer atau memasukkan angka saja. Saya langsung ke runningannya saja. Ya, masukkan jumlah elemen array, misalkan saya kasih masuk 2, maka saya disuruh masukkan 2 nama seperti tadi yang saya coding, itu memasuk array string nama, misalkan nama pertama Dini, nama kedua Ningsi, kemudian saya akan dimasukkan jumlah elemen. Kemudian saya akan masukkan jumlah elemen array. Misalkan saya kasih masukkan 2 lagi, terus saya enter, masukkan 2 angka, saya kasih masuk 4, masuk 8, maka kode tadi akan mengulang apa yang saya tulis seperti ini. Mencetak array stringnya dan ini integernya. Saya kira itu saja penjelasan dari tugas program saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan kata saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.